Banyak orang beli HP cuma tanya, RAM-nya berapa atau kameranya berapa megapiksel. Tapi jarang yang tanya, dapur pacunya pakai Snapdragon seri apa. Masalahnya, begitu tahu pakai Snapdragon, kita sering kemakan marketing. Asal angka depannya 8 dianggap paling kencang. Padahal Snapdragon itu bukan cuma soal speed atau skor Antutu doang. Di episode pertama seri Snapdragon tuntas ini, kita bakal bedah apa itu Snapdragon sebenarnya. Kenapa saya sebut Snapdragon itu bukan cuma otak, tapi sebuah kotak kecil di dalam HP kamu. Kita bahas tuntas di Gadget Edu ID. Pertama, kita harus kenal sama bapaknya, Qualcomm. Mereka ini perusahaan teknologi asal Amerika. Mereka nggak bikin HP, tapi mereka bikin cetak biru dan mesinnya. Nah, Snapdragon itu sering disebut CPU. Ini salah kaprah. Snapdragon itu adalah SoC atau System on Chip. Bedanya apa? Di dalam satu keping Snapdragon yang ukurannya nggak lebih gede dari kuku kelingking kamu, ada banyak komponen yang kerja bareng. Kalau satu aja nggak ada, HP kamu cuma jadi ganjal pintu. Mari kita bedah isi kotak kecil ini supaya kamu nggak cuma silau sama angka gigahertz. Creo Orion CPU. Ini mandornya. Tugasnya mikir dan eksekusi perintah aplikasi. Adreno GPU. Ini senimannya. Tugasnya gambar visual, render game, dan mastiin transisi layar mulus. Tanpa Adreno yang kuat, game berat bakal patah-patah. Spectra ISP. Ini fotografernya. Banyak yang komplain kamera HP gue 108 megapiksel kok hasilnya burik. Bisa jadi karena ISP Snapdragon seri bawah nggak sanggup proses data gambar yang gede. Hexagon AI. Ini asisten pintarnya yang ngatur pengenalan wajah, face unlock, ngeblurin background foto portrait, sampai hemat baterai lewat AI. Snapdragon X modem. Ini kantor posnya. Mau 4G atau 5G, kenceng atau enggak, stabil atau sering ping drop, itu urusan modem di dalam sini. Kenapa di Gadget Edu ID kita bahas Snapdragon duluan? Karena di dunia Android, Snapdragon itu punya privilege di mata developer. Game-game besar biasanya dioptimasi pertama kali buat Snapdragon. Itulah kenapa kadang skor Antutu chipset sebelah lebih tinggi, tapi pas main game, Snapdragon terasa lebih stabil dan minim bug. Ini yang namanya optimasi ekosistem. Jadi kesimpulannya, Snapdragon adalah sebuah ekosistem dalam chip. Memilih Snapdragon bukan cuma pilih kecepatan, tapi pilih kualitas sinyal, kualitas olah foto, dan stabilitas jangka panjang. Tapi jangan langsung beli HP Snapdragon cuma karena namanya, karena ada jebakan Batman di penamaan mereka. Apa bedanya Snapdragon 7 Gen 3, 7S Gen 2, dan 7 Plus Gen 2? Kenapa yang ada tanda plus justru jauh lebih kencang dari yang gak ada? Kita bedah tuntas cara baca kode rahasia Snapdragon di episode selanjutnya. Saya dari Gadget Edu ID, jangan cuma jadi user, jadilah user yang teredukasi. Sampai jumpa di episode 2.